Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Sobat Belajar. Kali ini kita belajar perhitungan pH untuk larutan asam basa ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu alat untuk menghitung pH itu seperti apa aja sih. Nah, ada 3 alat ini. Yang pertama ini ada kertas lakmus. Kertas lakmus ini cuma ada 2 teman-teman. Kertas lakmus merah dan kertas lakmus warnanya biru. Berarti ada 2 warna aja. Nah, jika suatu kertas lakmus ini saya masukin ke dalam larutan asam. Nah, ini kan kalau kertas lakmus merah itu dasarnya warnanya merah. Di saat dimasukin di dalam larutan asam, dia akan tetap warnanya merah teman-teman. Tapi kalau kertas lakmus biru berarti dasarnya warna biru. Dimasukin di larutan asam, dia akan berubah jadi merah. Makanya masam merah MM. Nah, kalau di larutan basa, kertas lakmus merah yang dasarnya warna merah akan berubah jadi biru. Dan kertas lakmus biru dimasukin di larutan basa, dia akan tetap berwarna biru. Nah, kalau kita buat hafalan ya, ini kan biasanya masam, kan kalau asam tuh masam sama dengan merah. Nah, MM terus basa sama dengan biru. Gimana teman-teman? Paham? Nah, ada lagi ini kalau kertas lakmus merah sama biru, ini hanya dia tuh bisa bedain antara asam atau basa aja. Sedangkan kalau pH indikator ini lebih spesifik teman-teman daripada kertas lakmus. Karena lakmus tadi kan misalnya cuma deteksi, oh ini lautannya asam, oh ini lautannya basa. Tapi kalau pH indikator ini bisa tertera angkanya berapa. Nah, kita bisa lihat di alatnya ini ada angkanya dari 0 sampai 14. 0 sampai 14 ini tengah-tengahnya 7 ya teman-teman. Terus 14. Diurutin sendiri ya. Ini ada 1 2 sampai 7, ini 6 8 ya, 9. Oke, saya hapus dulu, ini ada tipu. Jadi 7 8 9 dan seterusnya ini kan teman-teman. Nah, kalau di pas 7 ini adalah sifatnya netral. Air biasanya sifatnya di pH 7 ini. Kalau di bawah 7 sampai 0 ini untuk larutan yang sifatnya asam teman-teman. Kalau di atas 7 sampai 14 ini sifatnya basa. Nah, ini nanti tinggal cocokin warnanya sesuai dengan alatnya ini. Ini ada angkanya. Nah, kalau pH meter ini lebih spesifik lagi. Kalau kita lihat alatnya, ini bisa dilihat ya. Nah, pH-nya tuh bisa 3 angka di belakang koma. Jadi misalnya kita cek pH-nya misalnya bisa dapatnya tuh 7,163. Lebih spesifik kan teman-teman. Kalau pH indikator kan cuma angka bulat 1, 2 atau 9 gitu. Tapi kalau pH meter lebih spesifik lagi. Tetapi kalau ditinjau dari senyawanya, kita juga bisa tahu ini senyawa asam kah, basa kah, sama garam. Karena senyawa ini dibedakan jadi 3 ya, asam, basa, garam. Nah, kalau senyawanya itu adalah senyawa asam, oke, ini senyawa asam. Dari rumus kimianya sudah kelihatan teman-teman. Kalau depannya itu H. Nah, ini belakangnya bisa apapun. Contohnya misalnya HCl, HI, H2S ya kan teman-teman, HNO3, H2SO4 sama H3PO4. Nah, ini depannya itu ada H. Ini H, ada H, ada H, ada H. Ini menciri khas jika dia adalah senyawa asam yang dilihat dari rumus kimianya. Tetapi ada satu senyawa kimia yang asamnya di belakang. Apa itu? CH3COOH. Ini hanya belakangan ini teman-teman.
Nah, sedangkan senyawa basa ciri khasnya itu adalah kalau asam tadi H depannya, kalau basa itu belakangnya yang OH. Contohnya Na, OH, K, OH, Ba, OH 2 kali, Ca, OH 2 kali, Al, OH 3 kali, dan Be, OH 2 kali. Nah, ini ada OH-nya, ada OH-nya kan? Ada OH, ada OH, ada OH, dan ada OH. Tuh, ciri khasnya dari basa. Dan ada juga basa yang tidak ada OH-nya, yaitu NH3 amonia. Ini sifatnya basa, teman-teman. Nanti di saat dia bereaksi dan menjadi basa, dia akan membentuk NH4OH. Nah, sedangkan kalau senyawa garam itu tidak ada H, dan tidak ada OH. Ini untuk garam ya. Nah, contohnya apa sih? Contohnya misalnya nih, NaCl, BeF2, NaF, Na2S, dan lain-lain kan. Nah, di sini kita lihat, di sini tidak ada sama sekali H atau OH-nya, ya kan teman-teman. Nah, perhitungan pH untuk asam kuat dan asam lemah itu berbeda ya teman-teman. Kalau asam kuat, kita harus tahu dulu senyawa asam kuat itu ada apa aja. Ada 6 ya teman-teman asam kuat itu. Ada HNO3, ada HCl, ada H2SO4, ada HClO4, ada HBr, ada HI. Nah, biasanya saya hafalannya kayak gini teman-teman. Ini kan NO, berarti ini noni. Cl celeken, sompat bakso. Ini klorat barang ireng. Noni celeleken bakso klorat barang ireng. Nah, ini adalah asam kuat. Kalau asam kuat ini rumusnya adalah H plus valensi kalikan molaritas asam. Kenapa harus kalikan valensi? Karena ada ini, kita lihat ya, ini ada hanya yang 2, ini hanya 1, ya kan? Ada yang hanya 2, ada yang hanya 1, makanya perlu beda dengan kalikan valensi teman-teman. Nah, ini kalau dia asam kuat. Nah, jika ini yang kedua ada asam lemah. Contohnya apa sih? Sebenarnya asam lemah itu kecuali yang di atas ya. Yang asam kuat itu cuma 6 aja di dunia. Nah, yang asam lemah itu contohnya misalnya HF, H2S, CH3, COOH. Nah, ini contohnya asam lemah. Nah, ini pakai rumusnya. Bisa H plus sama dengan alfa kali Ma, dan juga H plus akar Ka kali Ma. Nah, apa sih itu Ka? Kalau Ka ini kan Ka itu ketetapan teman-teman, ketetapan. Karena kita bahasnya asam, makanya ini adalah A-nya tuh asam. Nah, kalau kita bahas asam semuanya simbolnya A gitu. Ka itu ketetapan. Nah, kalau alfa itu apa sih? Alfa itu derajat ionisasi. Nah, kalau kita cari di Google, derajat ionisasi itu apa sih? Derajat ionisasi itu merupakan persentase jumlah dari molekul-molekul senyawa elektrolit yang berubah menjadi ion-ion. Jadi dia akan terurai atau mengion. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Dalam suatu wadah, ini wadah ya teman-teman. Nah,
ini misalnya ada HCl, ada HCl, ada HCl. Nah, kalau tak kasih pelarut, misalnya pelarutnya ada air, nah di saat dia mengion semua menjadi H plus sama Cl min, ini H plus Cl min, H plus Cl min, tiga-tiganya mengion jadi H plus sama Cl min, ini alfanya sama dengan 1, berarti dia terionisasi sempurna. Tetapi jika dia ada yang tetap jadi HCl, ini ada yang tetap HCl ya, nggak mengion, nah ini berarti alfanya nggak sama dengan 1, berarti antara 0 sampai dengan 1, ini terionisasi sebagian. Sedangkan kalau ditambah air itu tetap dalam bentuk senyawa, ini HCl semua, berarti dia tidak terionisasi teman-teman, berarti alfanya sama dengan 0. Nah itu, makanya kalau dia dikalikan sama alfa berarti dia tergolong lemah ya. Kalau kuat itu pasti alfanya sama dengan 1 kan. Tapi ada juga senyawa asam kuat yang dia kadarnya tidak murni, aqueous. Nah itu juga bisa dikalikan sama alfa. Nah jadi kalau mencari asam kuat, mencari pH, ini ada 3 rumus. Nah ini 3 rumus, tinggal nanti yang diketahui alfa K, Ka atau valensi gini. Kalau misalnya yang diketahui dalam senyawa adalah molaritas asamnya dengan alfa, berarti pakai rumus yang ini. Nah tetapi kalau di soal diketahui molaritas dengan Ka, berarti dia asam lemah, pakai rumusnya ini. Kalau di soal tidak diketahui alfa, tidak diketahui Ka, otomatis mau nggak mau pakai valensi, berarti dia asam kuat. Oke, dari sini paham teman-teman? Kita lanjut ya. Nah ini ada contoh soal, misalnya ini ini diketahui sebanyak 50 ml larutan H2SO4. Ini depannya ada H, jelas ini asam, ya kan? Ini senyawa asam. Oke. Nah ini molaritasnya atau konsentrasinya 0,01. Yang dicari adalah pH. Kita cari alfanya ada nggak? Nggak ada kan? Ka nya ada nggak? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada keduanya berarti ini adalah asam kuat, pakainya valensi. Berarti rumusnya H plus valensi kalikan molaritas asam. Nah valensinya ditentukan dari banyaknya hanya, di sini hanya ada 2, sehingga valensinya ini 2 dikalikan molaritas asam. Molaritas asam itu yang mana sih? Ini 0,01 m itu molaritas, berarti 0,01. Ini tinggal kalikan jadinya 0,02 ya teman-teman. Nah ini sama kayak 2 kali 10 min 2. Oke, dari sini. Nah kalau udah dapat H plusnya, bisa langsung cari pH. Kita ngukur kadarnya H plus. Nah kan H plusnya udah ada, tinggal min log konsentrasi H plus, jadinya min log 2 kali 10 min 2, karena H plusnya adalah ini, ya kan teman-teman. Nah jadinya ini kalau cara yang hitung ini kan ada 2 ya, berarti ini 2, ini kan nggak bisa dihitung, tetap jadinya min log 2 seperti ini. Oke, kita lanjut ke basa ya. Nah sedangkan basa, kalau basa tadi ada OH nya kan teman-teman. Nah golongan mana sih logam yang bisa berkaitan sama OH jadi basa kuat? Itu golongan 1A dan 2A. Golongan 1A apa aja sih? Ada H, ada Li, ada Na, ada K, ada Rb, ada CS, ada Fr.
Nah ini ada golongan 2, ada BE, ada MG, ada CA, ada SR, ada BA, ada RA. Nah ini yang bereaksi sama OH, jadi basa kuat. Tapi ada beberapa yang nggak masuk ya teman-teman. Nah yang masuk ini hidrogen karena dia wujudnya gas. Kemudian francium ini dia bersifat radikal. Yang periode terakhir itu dia tidak bisa karena dia bersifatnya radikal, dia sulit berkaitan sama yang lain karena sulitnya dia mengontrol elektronnya dia sendiri. Dan ini BE, dia non-logam, dan juga MG. Ini ada yang pakai literasi dia sebagai basa kuat, ada yang enggak ya. Kalau dari saya ini termasuk basa lemah. Kenapa? Karena KSP nya kecil, kalau nggak salah 1,4 kali 10 min 11. Nah ini karena KSP nya kecil, berarti dia sulit larut dalam air sehingga dia basa lemah. Nah kalau basa kuat rumusnya sama kayak yang asam tadi ya teman-teman. Kalau basa kan punyanya OH, makanya ini pakainya rumusnya OH. OH min berarti valensi kalikan molaritas, B nya tuh basa. Nah tetapi kalau basa lemah, basa lemah tuh contohnya apa sih kak? Ini contohnya misalnya tadi BE OH 2 kali, ada juga NH4 OH dan lain-lain ya. Ini contohnya basa lemah. Nah ini pakai rumusnya ini teman-teman, OH min alfa kalikan MB, dan ini OH min akar KB kali MB. Ingat KB itu adalah ketetapan, B nya adalah basa. Nah seperti ini. Nah kita lanjut ke contoh soal ya. Nah di sini ada larutan 0,74 gram CaOH 2 kali. Nih dia ada OH nya, berarti dia basa. Jelas ya ini basa. Nah dalam 2 liter air mempunyai pH sebesar, yang tanyakan adalah pH nya. Jadi karena ini adalah basa, pakainya OH min ya teman-teman. Di sini aja ya, OH min. Nah kita cek apakah ada KB, nggak ada. Apakah ada alfa, nggak ada. Otomatis pakainya valensi, ini kan. Berarti ini valensi kalikan molaritas basa. Nah di sini kita tahu kan cuma ada datanya massa gram, ini kan massa gram sama volume liter. Berarti kita harus cari dulu molaritas basanya berapa. Nah dengan menghitung gini, molaritas basa ini kan mol per volume dalam liter. Nah boleh dijabarin ya, ini jadinya rumusnya molnya kan, kalau mol kan massa dibagi mr kan teman-teman. Nah ini dibagi volume, jadi ini untuk mol kan, tapi tak jabarin molnya jadi massa per mr. Nah karena ini seper-seper, ini bisa diubah jadinya. Kalau matematika diubahnya kan berarti jadiin perkalian ya, dikali 1 per, kalau dikali dibalik kan. Nah kayak gini rumusnya, tinggal masukin datanya. Masanya berapa ini? 0,74 gram per 74 kali ininya 1, volumenya 2. Nah tinggal kita hitung biar mempermudah kayak gini teman-teman. 74 kali 10 min 2 per 74, ini ketika 2 ya. Nah ini coret dulu, ini coret, tinggal menyisakan 1 kali 10 min 2 per 2 ya kan. Nah ini kan ada angkanya setengah ya enggak, setengah kan 0,5. Nah yang belakangnya tetap 10 min 2, berarti kalau jadiin angka penting kan 5 kali 10 min 3, ini molar. Udah ketemu molarnya.
balik lagi ke rumus yang sini. Nah, valensinya berapa? Kita lihat. OH-nya ada berapa? Ada 2. Otomatis valensinya 2. Dikalikan molaritasnya yang ini ya, teman-teman. Oke. 5 kali 10 min 3. Angka pentingnya dihitung. 2 kali 5 10. Yang belakangnya tetap kan? Nah, dihilangkan ini 10-nya. Jadinya 10 min 2. Nah, karena ini adalah OH min, gak bisa langsung pH. Berarti kita harus cari pOH dulu. Jadinya min log OH min. Jadinya min log OH minnya 10 min 2 kan, teman-teman. Jadi pOH-nya nilainya 2. Nah, baru bisa kita cari pH. Nah, karena pH jika ditambah sama pOH itu totalnya 14. Sehingga ini kalau cari pH tinggal 14 dikurangin pOH. Nah, ini 14 dikurangin pOH-nya kan 2. Berarti jawabannya 12. Oke, jawabannya berarti C.